mau mencari turunan nggak perlu ke itu dulu, ke tingkat yang penyelesaian tingkat tinggi dulu, disederhanakan dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wis, baru bisa dilanjutkan. Atau ini nanti bisa digunakan untuk membuktikan yang E pangkat A dikalikan E pangkat B. Ini pembuktiannya hanya berdasarkan definisi, sehingga di sini nggak saya tuliskan, silakan nanti dibaca sendiri ya. Terlalu mudah itu. Nah, kemudian bagaimana dengan turunannya? Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat E, kedua ruasnya kita lenkan, berarti kan len Y sama dengan len E pangkat E. Nah, len len E pangkat E kan sama dengan X itu sendiri, sama dengan poin yang kedua. Artinya bisa len Y sama dengan len X, atau berdasarkan definisi. Kalian kan sudah punya bahwasanya tadi definisinya kalau ada X sama dengan E pangkat Y, berarti dia Y-nya sama dengan len X, atau kebalikannya. Kalau saya punya len Y, ya berarti bisa sama dengan X dari definisi Y sama dengan E pangkat X. Nah, kalau sudah dilenkan, berarti kemudian diturunkan terhadap X, karena kita mencari turunan terhadap X. Sehingga nanti akan diperoleh DY per DX-nya sama dengan E pangkat X. Nah, karena E pangkat X itu turunan dari fungsi Y sama dengan E pangkat X, maka nanti diintegralkan juga sama berdasarkan definisi antiturunan ya. Integral dari E pangkat X ini nomor 3 itu kurang dx-nya sama dengan ya E pangkat X. Bagaimana kalau turunan dari E pangkat U? Ya berarti E pangkat U dikalikan turunan U. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, belum. Kemudian ini contoh. Jadi kalau saya punya Y sama dengan E pangkat sin X, maka turunannya apa? Ya wes tinggal tetap dikalikan E pangkat sin X dikalikan turunan sin X-nya. E pangkat sin X dikalikan cos X. Nah, bagaimana kalau misalkan di situ ada turunan untuk fungsi Y sama dengan E kuadrat, E pangkat E kuadrat len X. Kalian mau diubah dalam bentuk fungsi apapun nggak akan ada masalah. Karena tinggal ditulis ulang dikalikan dengan turunan di dalamnya. Mungkin nanti pada saat ujian diganti. Tentukan Y, bila Y sama dengan E pangkat X pangkat 3 plus len X pangkat 3 ditambahkan E X misalkan. Nah, tentukan Y aksennya. Nggak akan ada masalah, karena apa? Ya tinggal ditulis ulang aja, dikalikan turunan yang di dalamnya. Paham ya? Paham. Fungsi yang paling gampang itu adalah fungsi eksponen asli. Hapus dulu. Saya lanjutkan. Kalau integral berarti tinggal disubstitusi pemilihan U-nya dulu. Jadi materi yang sama Pak Randi itu bisa diingat kembali. Ini setengahnya ini salah. Ini bukan setengah ya. Jadi tidak ada, ini harusnya 1/4 di situ. Nanti dicek lagi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nomor 1 terlalu gampang itu, fungsi sederhanakan. Nah, jadi kalau sederhanakan itu sama dengan gunakan yang tadi makna 1, 2 tadi. Nah, yang ini untuk menyederhanakan. Silakan nanti dicoba. Kemudian selesaikan persamaan berikut. Jika ada len Y sama dengan 2T plus 4, maka Y-nya nanti ketemunya berapa. Itu hanya menyederhanakan juga. Yang nomor 3, coba dikerjakan soal nomor
3D. Soal nomor 3D. Langsung yang sudah, nanti saya coba, saya pilih yang 5 jawaban tercepat ya. Silakan diupload di MMP. Ini saya buatkan rumahnya, nanti apa namanya, upload di bagian diskusi, apa ini, fungsi eksponen. Nanti saya buatkan rumah lagi untuk yang khusus nomor 3D ya. Jangan pakai PDF, kalau nguploadnya langsung di foto aja, biar langsung bisa dibahas. Oke. Yang 3D ya, jadi Y sama dengan ln E pangkat theta per 1 plus E pangkat theta. Tentukan turunan pertamanya.
Ada yang sudah? Nah, ini sudah ya. Ada beberapa ini. Oh, baru satu ternyata. Jessica. Y sama, sebentar, tak share ya. Nah, ini punya Jessica. Nampak ya? Kita saya salah share. Benar ini? Iya itu. Oke. Y sama dengan len E pangkat theta per 1 plus theta. Dimisalkan, oke, U-nya sama dengan itu. Turunannya adalah turunan dari len U dikalikan turunan, ya betul. Jadi seper U, turunan itu adalah UV ya, pakai UV. UV dikurangi VUE ya. Jadi tinggal disederhanakan habis ya satu menjadi 1/1 plus E pangkat theta. Oke, kayaknya sudah nggak ada yang menyalahi menyalahi aturan sudah. Baru Jessica, yang lain mana? Yang lain mana? Kan gampang sih. Apa yang dirasa sulit? Kurang cepat Bu, sinyalnya masih muter-muter gitu ta? Ya, ya. Nggak ada yang lain, sudah stop. Hanya Jessica untuk yang nomor 3D. Sekarang coba dikerjakan soal nomor 3. Apa ya? Yang kira-kira agak susah gitu. Itu sudah. Ya wes. Kalau yang nomor 3H itu dia fungsi apa? Fungsi implisit ya, nanti dicoba di apa pada saat di luar jam kuliah. Coba nomor 3G. 3G. Y sama dengan akar E pangkat X kuadrat ditambah E pangkat akar X kuadrat.
Yang sudah bisa diupload di itu ya di MMP yang 3G, soal 3G. Ya benar, soal 3G tadi. Benar itu. Iya, Nah, itu. ya wes, yang sudah langsung diupload di situ. Susah ta? Atau kelamaan libur ini jadinya lupa mengerjakan.
Ada yang sudah? Minimal satu lah. Ayo, siapa yang sudah? Laili sudah? Bisa langsung diupload. Nah, Jessica lagi ya? Oh ya, Sinta ya wes lebih dari satu. Coba kita cek bersama. Y sama dengan, oke, turunan U-nya, berarti dibuat sendiri-sendiri. Ya, karena di sini, kenapa di sini bisa dibuat, sebentar ya, sebentar. Turunan itu bisa kalau operasinya adalah operasi penjumlahan, maka di sini boleh karena dia operator linear ya, sehingga boleh langsung dijumlahkan. Artinya dipecah, boleh, nggak ada masalah. Terus dimisalkan U sama dengan E dan V, oh sendiri-sendiri, boleh. Ya wes, terus Y sama dengan dikalikan turunannya, terus yang di situ, oke, boleh. Ya, terus sehingga dijabarkan, ya, ya wes. Artinya tidak ada yang menyalahi aturan gitu loh ya. Saya enggak ngecek hasil akhirnya. Pokoknya sudah sesuai dengan aturan untuk yang diturunan, baik itu operasi ataupun konsepnya. Yang Jasinta. Turunan dari, ya sudah, terus turunan pangkat ayo kita coba cek ini ya bersama ya. Ini pangkat ini diubah berarti ya Jasinta ya. Oh ya Sinta. Berarti pangkat kuadrat dipangkatkan setengah. Gitu maksudmu tak? Sehingga pangkat setengah kuadrat gitu ya. Oke, boleh. Terus nah, di sini ini artinya itu berbeda loh ya. Jadi kalau X kuadrat ketemunya langsung X, tapi padahal kan boleh juga nanti pakai tanda mutlak. Makanya yang punyanya siapa tadi sebelumnya? Jessica. Yang Jessica itu muncul tanda mutlak karena di situ dilanjutkan. Oke, kalau seperti ini ya nggak apa-apa wis.
dianggap karena akar X kuadrat kan sama dengan X, Bu, gitu kan dirimu maksudnya ya. Ya sudah, jadi saya memang nggak terlalu ke hasil akhir, jadi yang dipentingkan adalah proses. Ini Bu Arika aja yang buat soalnya terlalu apa ya, nggak terlalu susah sih, cuma tujuannya saya mau mengarahkan ke akar tadi. Harusnya saya buat 3 aja ya, biar umum. Nah, kemudian akar itu sebentar. Turunan dari setengah X kuadrat sama dengan setengah. Jadinya beda sama punya ya si Taya, karena di situ pakai tanda mutlak. Kalau ini tanda mutlaknya hilang kan habis ya sama. Ya, ya sudah. Yang lain mana? Belum ya? Apa yang dirasa sulit? Sing sulit sing disewong gampang kok. Atau sinyalnya enggak pas? Ya wes. Oke, saya lanjutkan aja ya. Bu, Lanjut. Bu izin masuk. Itu udah ada lagi punya Nurheza ada di dalam. Oh, bentar. Saya share lagi kalau gitu. Harus di-refresh ini. Tiga G ya, 3G ya. Tetap di 3G. Yang nambah, oh ini nambah lagi. Muhammad, siapa ini? Nurheza. Oh, tak pikir Nurheza tadi itu cewek. Sama ya? Hasilnya sama. Oke. Terus, nah jadi ini enggak langsung di apa namanya? Enggak langsung diakarkan. Ya, sudah full sama. Ini toh juga sama hasilnya, tinggal E pangkat X. Ya, saya lanjutkan ke materi berikutnya, tinggal 1 materi. Sorry 2. Berikutnya adalah fungsi eksponen umum dan fungsi logaritma umum. Jadi yang tadi itu adalah fungsi eksponen asli. Fungsi len itu fungsi logaritma asli, sehingga yang sekarang adalah yang umum. Nah, artinya kalau eksponen asli itu E pangkat X, kalau apa namanya eksponen umum itu A pangkat X. Jadi ada A pangkat X, ada apa namanya lagi X pangkat A atau X pangkat X. Jadi kalian nanti nggak akan kesulitan untuk membedakan mencari turunan. Kita tahu bahwasanya A itu sama dengan E pangkat ln A. Tadi kan sudah ada ya di definisinya. Sehingga kalau saya punya A pangkat X, berarti kan A-nya tinggal ganti E pangkat ln A dipangkatkan X, atau dengan kata lain E pangkat X ln A. Nah, ini definisi untuk eksponen umum. Jadi A pangkat X itu artinya sama dengan apa? Artinya sama dengan E pangkat X ln A. Jadi harus diingat kalau yang tadi ln X definisinya apa? Ln X sama dengan integral dari 1 sampai X seperti dt. Nah, kalau nanti ditanyakan apa definisi, apa arti dari A pangkat X, kalian sudah bisa paham langsung aja. A pangkat X itu artinya E pangkat X ln A. Sudah selesai. Nah, itu ini apa makna dari definisi. Jadi ln AX itu sama dengan X ln A, sama ya dari definisi. Nah, kemudian dari definisi pula nanti akan diperoleh beberapa teorema. Misalkan kalau A pangkat X dikalikan A pangkat Y itu artinya A pangkat X plus Y. Ini kayaknya kalian sudah tahu
setuju semua. Ini nanti yang teorema-teorema yang tidak dibuktikan di sini, silakan dicoba minimal dibaca di buku Parsus sudah ada. Jadi itu hanya berdasarkan dari definisi. Jadi tinggal merubah tok. Kemudian ini kayaknya sudah ya. Saya coba langsung ke turunan. Turunan A pangkat X. Tadi kan sudah didefinisikan bahwasanya A pangkat X apa? E pangkat X ln A. Nah, coba kita gunakan aturan rantai. Artinya, kalau saya punya ini, jadi kalau tadi kan Y sama dengan E pangkat X, turunannya apa? Y aksennya sama dengan apa turunannya? Kalau Y sama dengan E pangkat X, turunannya apa? Waduh, kok lupa semua. Apa? E pangkat X. E pangkat X. Atau terlalu gampang ya, jadinya males juga untuk menjawab. Nah, kalau Mbak Arika punya Y sama dengan E pangkat U, apa turunannya? E pangkat U. E pangkat U, sudah? Dikalikan? DU. DU per DX. DX. Nah, jadi kalau saya punya, artinya kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X ln A, maka kalian nggak akan kesulitan bagaimana menentukan turunannya. Artinya tinggal nulis ulang ini kan, E pangkat X ln A, apa turunan dari X ln A terhadap DX? Apa turunannya? E pangkat X ln A, apa turunannya? Ln A. Ln A. Nah, yang di sini, ini artinya kan tadi sama dengan itu, sehingga menjadi ini. E pangkat X ln A itu kan sama dengan A pangkat X. Ini sorry, kurang A-nya. Jadi, kalau saya punya Y sama dengan sekian, maka turunannya adalah ini. Atau jika saya punya Y sama dengan A pangkat X, maka turunannya adalah apa? A pangkat X dikali ln A. Paham? Kalau saya punya Y sama dengan A pangkat U, berarti kira-kira turunannya apa nanti? Kalau A pangkat U, turunannya kira-kira apa? Kalau Y sama dengan E pangkat U, turunannya Y aksen sama dengan E pangkat U dikalikan DU per DX. Kalau Bu Arika punya Y sama dengan A pangkat U, berarti turunannya adalah A pangkat U. A pangkat U Kurang 1. apa, Bin? A pangkat U Ln turunan UA. ln A dikalikan Turunan DU U. per DX. Kan gitu kan? Nah, wes, makanya tak kasih contoh yang gampang dulu. Kalau Barika punya Y sama dengan E pangkat X, turunannya E pangkat X. Kalau Y sama dengan E pangkat U, berarti E pangkat U dikalikan DU per DX. Nah, sekarang kalau saya punya Y sama dengan A pangkat X, turunannya adalah A pangkat X dikalikan ln A. Nah, sekarang X-nya diganti U, maka turunannya ya sama, tetap tinggal dikalikan dengan DU per DE. Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, wes. Enggak usah dicatat dong, nanti tak share kok ini, apa namanya, di buku sudah ada, tinggal nanti apa membaca kembali. Nah,
Sekarang bagaimana kalau Bu Arika punya Y sama dengan X pangkat X? Atau sebelum ke situ? Y sama dengan 3 pangkat 3X. Apa turunannya? Belum ke sini. Ayo ya, berapa? Tahu belum ke sini. Masa harus mulai dari awal? Y sama dengan 3 pangkat X. Apa turunannya? 3x. 3 pangkat x len 3 pangkat X len x. Len 3. Len berapa? Len 3. 3. Oke, kalau sekarang tak tambah Y sama dengan 3 pangkat 3X. Apa turunannya? 3 pangkat 3x len 3 pangkat 3X len 3 kali 3. kali 3. Paham? Nah, sekarang kalau ganti Y sama dengan X pangkat 3, apa turunannya? Y sama dengan X pangkat 3, turunannya apa? 3x pangkat 3X pangkat 2. pangkat 2. Kok ragu sih? Apa karena terlalu gampang ya? Ya, wes. Kalau misalkan Y sama dengan 3X pangkat 3, apa turunannya? 9x pangkat 2. Nah, sudah bisa bedakan kan? Kalau fungsinya 3 dipangkatkan sebuah fungsi, artinya kita menggunakan len. Ada lennya, ada embel-embel len. Tetapi kalau variabel dipangkatkan sebuah nilai atau sebuah konstanta, itu tinggal diturunkan, dikalikan, dikurangi dengan 1. Nah, ada permasalahan baru. Bagaimana kalau misalkan Y sama dengan X pangkat X? Atau nanti ada lagi, namanya soal kan bisa suka-suka ya. Y sama dengan 5x kuadrat dipangkatkan sin kuadrat X. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kalian nggak usah bingung. Artinya arahkan semua ke dalam bentuk A pangkat X. Karena, jadi contohnya seperti ini, ada Y sama dengan X pangkat X. Apa yang harus dilakukan? Bawa ke dalam bentuk fungsi A pangkat X. Jadi yang Y sama dengan X pangkat X ini, yang ini dibawa ke A. Karena apa? Karena kalian sudah paham kalau saya punya Y sama dengan A pangkat X, nanti turunannya adalah A pangkat X len A. Nah, kalau sudah dibawa ke sini atau diubah ke dalam bentuk itu, maka yang tadi kita tahu definisi, apa definisi A pangkat X tadi? E pangkat X len A. Ya kan? Nah, kalau A-nya di sini saya ganti dengan X, berarti kan yang len A di situ tinggal ganti aja dengan X. Paham? Artinya, yang Y tadi sama dengan X pangkat X itu bisa diubah dalam bentuk E pangkat X len X. Paham? Ada yang ditanyakan? Bagaimana kalau sudah ada saya punya fungsi Y sama dengan E pangkat X len X? Gimana turunannya? Y aksen sama dengan apa? E pangkat x E pangkat X len x len X dikali apa? dikali y turunan dari X len X terhadap dx.
apa turunan X ln X terhadap DX kan nggak ada masalah, berarti ini diganti U, ini diganti V, U plus V, U kali V, selesai sudah. Sehingga E pangkat X ln X dikalikan dengan apa turunan ini? Turunan U1, turunan dikalikan V ln X, ditambah dengan U-nya X, turunan V-nya seper X, selesai. Ya kan? Artinya kalau kalian sudah dasarnya sudah mampu di sini sudah paham, nanti Bu Arika ganti soal dalam bentuk ini nggak akan ada masalah. Oh nanti misalkan soalnya saya ganti sin X dipangkatkan sin X, nggak akan ada masalah. Apa yang harus diubah? Ya wes ubah aja dalam bentuk A pangkat X, selesai. Ya paling agak mikir sedikit gitu aja. Pokoknya konsep dasarnya sudah paham. Ada yang ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya itu kan Y sama dengan E pangkat X ln X. Kalau misalnya diubah ke Y sama dengan X pangkat X dulu, bisa nggak, Bu? Yang mana? Yang mana? Bentar. Ini Y sama dengan E pangkat X ln X. Itu kan sama bentuknya. Iya, Yang Bu. ini, tak? Iya, kan sama bentuknya dengan yang di atasnya, bukan, Bu? Mm-mm. Kalau misalnya pakai yang di atasnya biar lebih mudah, maksudnya dibuat dulu ke bentuk Y sama dengan X pangkat X gitu, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu? Ya nggak apa-apa. Pokoknya nggak menyalahi aturan aja. Ini cari yang apa? Mengikuti yang definisi. Bu, saya punya cara yang lain, Bu. Tapi asalkan tidak menyalahi aturan itu boleh, nggak apa-apa. Banyak cara. Apalagi kalian sudah kenal dengan ln, fungsi eksponen atau nanti fungsi logaritma, boleh. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, jadi tidak harus satu cara. Ini nanti ada cara yang lain menggunakan logaritma, boleh. Ya, yang lain? Ya, tak lanjutkan ya. Nah, untuk integral. Jadi kalau yang turunan tadi itu adalah dikalikan dengan ln-nya, dikalikan ln A. Kalau di integral itu biasanya seper. Jadi pada saat integral A pangkat U dx du per dx kalikan dx itu dia pasti menjadi seper. Ini karena U-nya pakai substitusi ya. Kalau pakai manual tinggal langsung menjadi integral A pangkat x dx itu sama dengan seper ln A pangkat x plus c. Jadi ini artinya kalau diintegralkan itu seper, kalau diturunkan itu turunan dari A pangkat X itu menjadi ln A pangkat X. Atau biasanya ln A-nya ditaruh di belakang. Supaya nggak nyambung sama yang di samping itu. Ya, nah. Jadi ini misalkan ada contoh sin 2 pangkat sin X cos X dx. Kalian sudah nggak akan ada masalah karena kalau kita misalkan U-nya sama dengan sin X, berarti cos X dx kan sama dengan DU ya. Selesai sudah, tinggal substitusi. Nah, ini ada yang salah. Ini harusnya DU sama dengan cos X dx. Kalau DU per dx berarti dx yang di sini enggak usah ditulis ya. Ini nulisnya pingin cepat-cepat pakai kopas lupa. Berikutnya adalah fungsi logaritma umum. Jadi kalau yang tadi itu A pangkat X itu eksponen umum, sekarang logaritma umum. Nah, kalau logaritma umum itu dinotasikan dengan logaritma log AX. Dulu mungkin di SMA penulisannya mungkin berbeda ya. Mungkin A log X gitu. Nah, mungkin dulu waktu Bu Arika masih SMA, saya masih SMA itu pakai ini. Tetapi sekarang karena terlalu biasa pakai yang indeks di bawah. Jadi sama-sama ini bilangan pokoknya. Ini adalah bilangan pokok.
terserah sudah mau pakai ini, tapi mau pakai yang Bu saya lebih suka yang ini familiar yang di atas atau yang pakai SMA boleh, sama itu artinya. Nah, mungkin dulu waktu di SMA juga sudah yang dikenal itu A log B sama dengan C, jika dan hanya jika C sama dengan A pangkat B, gitu kan? Nah, itu yang diingat biasanya. Artinya di sini kalau kalau tadi itu fungsi eksponen itu adalah apa namanya? Inverse dari fungsi ln. Nah, di sini logaritma itu fungsi logaritma itu adalah inverse dari A pangkat X. Kebalikan sama yang tadi ya. Kalau tadi kan diawali dari ln ya, natural dulu, logaritma natural diinverskan menjadi eksponen asli. Kalau yang di sini A pangkat X yang eksponen umum diinverskan atau menjadi inverse dari mendapatkan logaritma umum, jadi kebalikan. Nah, ini harus tak bersihkan biar enggak terlalu kotor. Nah, jadi kalau saya punya A pangkat Y sama dengan X, ini arahnya ke sini ya, untuk mendefinisikan apa sebenarnya makna A log X atau log AX. Nah, log AX dulu waktu di SMA mungkin kalian kenal bahwasanya A log B itu sama dengan log B per log A. Nah, sekarang kita kembali ke natural. Jadi yang benar itu adalah ln X per ln A. Jadi itu adalah definisi untuk log AX. Nah, ini tujuannya untuk apa? Pada saat kalian mau menyederhanakan atau menyelesaikan turunan atau integral, ini bisa dimanfaatkan. Jadi bisa digunakan untuk arti dari atau definisi dari log AX. Nah, apa turunannya? Kalau dari sini kan kalian sudah nampak ya, bahwasanya kalau saya punya Y sama dengan log AX itu sama dengan ln X per ln A, maka turunannya kan gampang. Artinya turunan X-nya, ln X-nya sama dengan 1/X. Ln A-nya kan dia sebuah konstanta atau koefisien. Artinya dia tetap dituliskan. Artinya nggak ada masalah. Jadi kalau logaritma itu turunannya adalah 1/X ln A. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk yang tadi fungsi Y sama dengan X pangkat X. Nanti dicek lagi ya. Kemudian untuk yang integral. Nah, untuk menentukan integral bawa ke definisi yang tadi itu. Bahwasanya definisinya apa? Kalau A log X itu definisinya ln X per ln A. Sehingga nanti mau diintegralkan kalian bisa mengarahkan ke sini. Jadi belum untuk berapa Bu untuk ya, integral ln X dx ini belum, nanti masuk ke integral teknik integrasi ya, teknik bab berikutnya. Nah, hanya di sini kalian harus bisa, oh kalau ada 1/X berarti nanti bisa saya notasikan atau kita substitusikan U-nya sama dengan ln X supaya apa? Saling meniadakan, DU-nya sama dengan 1/X dx. Selesai sudah. Jadi ln 2-nya kan dia konstanta. Tinggal substitusi, selesai. Ya, nggak susah kok. Nah, dah. Coba satu soal lagi. Masih 10:30. Kita masih sampai jam berapa? 11:30 ya? Iya. Oh, ya wes. Nanti tak diskon 1 jam. Kesel Bu Arika demi nilai mulai mang. Lah kok nggak ada yang gantian. Bu saya yang menjelaskan gitu, nggak ada. Ya wes, coba soal nomor 1C. 1C. Tentukan turunan dari, hati-hati di situ, 7
pangkat sekant theta len 7. Apa definisi untuk turunan dari A pangkat X? Ya wes, tak buatkan rumah di MMP. Yang sudah bisa diupload di yang diskusi logaritma umum ya. Logaritma umum, pilih yang soal 1C. Ada yang sudah? Gampang kan? Itu loh cuma tak tambahin, Ibu Harika cuma ditambahin len 7 saja. Apa susah sih? Coba, nggak nyampe 2 menit itu selesai.
Ayo. Siapa tadi? Yasinta enggak usah. Terus siapa tadi yang sudah ya? Yang sudah jawab itu enggak usah wes. Ben gantian. Jessica enggak usah. Siapa lagi yang sudah tadi? Ada 3 orang kayaknya. Oh, Nurheza Desi ya. sama Nurheza enggak usah. Ayo yang lain. Puji, Sabrina, Aisyah, Salma, Ruli. Siapa lagi nih? Anissa, Hilda. Ilzam. Sudah Ilzam? Belum? Masih mengerjakan, Ibu. Oh, masih ngerjakan. Kan gampang. Ini siapa? Nama lengkapmu siapa Ilzam? Muhammad Izam Maulana ya? Oh, enggak kok mirip jeneng anakku. Anakku Azam Wildan Maulana tapi ada Maulana-nya. Ayo. Yolanda, Ruli, Dian, Dewi, Novem, tak celuki kabeh iki ben ndang garap. Mario. Sudah Mario? Belum, Bu. Yang dirasa sulitnya berhentinya stopnya di mana? Di bagian apa? Tadi kalau Mbak Rika punya Y sama dengan 3/3X, tadi sudah tahu. Apa tadi? Yang tadi dulu, Rek. Duit apa? Karena suasana masih lebaran ya, jadi masih belum ada yang konsentrasi nih saya, Bu. Masih kepikiran kue atau masih apa? Kalau punya Y sama dengan apa tadi? 3. Ini bisa nampak ya? Saya nyoba. Ada tambahan baru, kita coba. Kelihatan ya? Bisa. Oke. Kalau Y sama dengan 3/3X tadi apa turunannya? 3/3X. 3 kali 3 kali 3. Len berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Wes, tak ubah sekarang. Y sama dengan 3/sin X. Ayo apa? Y aksen sama dengan 3/sin X. X. Len Len 3 kali apa? Cos cos X. X. Tak ganti lagi. Y sama dengan 2 kali 3 sin X.
maka turunannya adalah apa? Bingung. Ya wes, apa sekarang? Kalau Mbak Rika punya Y sama dengan X kuadrat, turunannya apa? 2x. 2x. Kalau Mbak Rika punya Y sama dengan 2 kali X kuadrat, apa turunannya? 4x. 4x. 4x dari mana? 2 dikali dikali X. Itu kan? Ya. Ya. Nah, saiki nek Bu Arika punya Y sama dengan, kalian sudah tahu turunan Y sama dengan 3 pangkat sin X itu adalah 3 sin X, 3 pangkat sin X dan 3 cos X. Kalau ditambah dengan 2 di sini, 2 kali 3 itu berarti apa turunannya? 2 3 dikali 3 pangkat sin X. pangkat sin X. dan 3 dikali cos X. Paham? Paham. Nah, saya ini tak ganti, Rek. Y sama dengan len 2 kali 3 pangkat sin X. Apa turunannya? Len 2 Len 2 dikali 3 pangkat sin X. X Len 3 cos X. Paham? Nah, paham. kita ganti. Y sama dengan 7 pangkat sekant theta len 7. Ini boleh enggak len 7-nya ini tak pindah ke depan? Boleh. Nah, boleh. Ini apa turunannya? Len Aksen sama dengan len 7 kali 7 pangkat sekant theta kali sekant theta. Ayo kali apa dulu? Len 7 Kali sekant sekant theta dikali theta. theta. Oh, sing susah. Ya kan cuma gitu toh, berapa baris. Kalian lo nggak nyampe berapa baris sih kilo, cuma 1 baris selesai. Ayo, susahnya di mana? Ya masa harus dituntun satu persatu dari sini, dari sini malah ya. Pak Rika jelasnya mulai dari sini. Mulai dari X kuadrat, 2X kuadrat, sampai diurut ke sini, sampai ke bawah. Iya kan? Nah, tadi berhentinya di mana? Berhentinya Di len Lennya itu 7. udah di apa-apakan. namanya juga soal. Makanya kalau yang di sini kan ini masih gampang, tak ganti len apa namanya len 2. Nah, sekarang ini kita tambahi len 7 hanya untuk apa? Hanya supaya kalian itu kadang-kadang kan terlupa bukan di situ, terlupakan di sini karena ini sudah muncul. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke. Ya wes, ya apa arek-arek iki untung iki dosene apa namanya sabar gitu ya, nggak ono sing ngelem ya Barika dhewe sing ngelem. Oke ya sudah, kalau misalkan ini nggak ada yang ditanyakan silakan nanti dicoba, sudah saya share di situ di apa namanya di MMP. PDF-nya silakan dicoba latihan soalnya, paling-paling Bu Arika ya nggak jauh-jauh dari situ untuk soal ujiannya ya. Nah, semoga sukses untuk UTS besok. Saya nggak bisa bantu banyak, silakan nanti dikerjakan semaksimal mungkin. Nanti kalau misalkan gagal di nilai UTS besok, mungkin silakan dikejar di materi yang fungsi transenden sama teknik integrasi. Ya, udah ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Nggak ono wis. Nah, artinya apa? Kalau kalian mendapatkan materi soal yang agak rumit sedikit, kalian bisa langsung dibawa mulai dari awal. Contohnya yang di sini. Soalnya hanya 7 pangkat sekant theta len 7. Maka kalian ubah, berarti coba dulu len 7-nya dihilangkan. Karena apa? Yang harus diingat itu len 7 itu adalah sebuah nilai. Dia bukan tidak memuat theta, tidak memuat variabel. Artinya dia hanya sebuah nilai. Kalau sebuah nilai berarti kan sama saja dengan 2, 3, 5, dan seterusnya. Koefisien dia kan koefisien ya. Jadi, saya kasih contoh len 7-nya diganti dengan 2 dulu. Nah, nanti bisanya jadi apa? Kan gitu, sama aja. Ya, mungkin karena suasananya masih lebaran ya, sehingga belum konsentrasi penuh ini kayaknya. Mungkin minggu depan akan lebih baik. Saya berharap nanti minggu depan semakin aktif ya. Saya kepinginnya nanti diskusi, jadi biar nggak Bu Arika atau yang menjelaskan. Bosen juga kan kalau mendengarkan Bu Arika atau no. Jadi sekali-sekali nanti silakan saya kasih pekerjaan, didiskusikan bersama, nanti ditampilkan apa aja hasilnya ya. Itu ya, ini tidak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin untuk hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. ini tak tutup dulu ya. Jangan lupa presensinya, mungkin kelupaan.